Shalom semua. Shalom. Oke, pembacaan kita saat ini terambil dalam Yohanes 15. Boleh teman-teman buka di kitabnya masing-masing. Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Udah dapat semua? Sudah. Oke, baik, saya akan membacakannya. Di bawah perikop, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dari dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dahli bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, yaitu mereka membenci aku tanpa alasan. Jika bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu semula bersama-sama denganku. Demikianlah firman Tuhan. Baik, sebelum saya memulai renungan ini, saya akan bertanya kepada teman-teman semua. Mungkin ada yang bisa jawab. Pertanyaannya itu, apa sih yang menjadi kesaksian kita untuk Bapak kita sendiri? Mungkin dari teman-teman boleh menjawab. Fani mungkin. Oke, baik. Kesaksian yang kita berikan kepada Bapak kita mungkin melalui tingkah laku kita sehari-hari, dengan kita melayani Tuhan, kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan dengan sebuah pelayanan. Dan untuk pelayanan itu bukan berarti kita harus berkhotbah terus di gereja ataupun kita berkhotbah di mana saja, tetapi bagaimana kita menunjukkan tingkah laku kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Artinya kita menunjukkan karakteristik Kristus di dalam diri kita. Oke, baik. Oke, kita akan masuk ke renungannya. Tujuan penulisan dari perikop ini itu adalah bahwa kebencian dan penganiayaan yang akan kita alami oleh orang-orang yang mengikuti Kristus dengan setia. Contohnya kita sebagai umatnya. Baik, sebagai manusia yang hidup bersuka dengan kita, ada juga yang membenci kita sekalipun. Ada suka yang tidak suka kehadiran kita di dunia ini, atau banyak hal yang akan dilakukan semua orang untuk membenci kita. Jadi apa sih respon kita terhadap tingkah laku tersebut? Dalam bacaan kita, Yohanes mengingatkan bahwa kasih Allah yang telah diberikan kepada dunia ini belum tentu diresponi baik. Ada kalanya kasih Allah terhadap dunia juga ditolak. Fakta inilah yang sebenarnya ingin diangkat oleh Yohanes, bahwa Yesus telah terlebih dahulu ditolak oleh dunia. Maka janganlah heran kalau dunia nantinya akan menolak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita ini bukanlah dari dunia dan bukan milik dunia sekalipun, maka dunia membenci kita. Ketika kita menjadi milik Tuhan, maka pikiran kita, hati kita, sikap dan kata-kata kita, tujuan hidup kita akan dipimpin oleh Kristus. Dengan demikian kita akan menjadi berbeda dengan yang diinginkan oleh dunia. Hal inilah yang membuat dunia membenci kita. Walaupun dunia membenci orang percaya,
dan mengalami penderitaan, tetapi itu semua terjadi karena orang-orang yang memuliakan Tuhan. Dunia telah membencinya dan Bapaknya. Oleh sebab itu, bagi kita yang dibenci oleh dunia, karena namanya tentu kita akan dibelah dan ditolong oleh Bapa kita. Maka yang perlu kita lakukan dunia ini adalah setia melakukan perbuatan yang baik, agar dunia menjadi baik kepada kita. Tinggalkan perbuatan jahat dan lakukan perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera. Dunia, kita masuk dalam firman-Nya ya teman-teman. Dunia akan membenci para murid, adalah dunia yang sama membenci Yesus sendiri. Penganiayaan terhadap Yesus datang dengan paksa. Oleh karena itu, jauh sebelum Yesus telah mempersiapkan jalan pada murid-muridnya, ya terdapat dalam Matius atau Markus gitu, menghadapi penderitaan karena mengikuti Dia, seperti di penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Jika dunia menganiaya Yesus, maka mereka pun akan dianiaya sama seperti Yesus, sekalipun para murid menderita karena mengikuti Yesus. Namun Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menolong dan menuntun mereka menyaksikan karya Yesus di dalam dunia ini. Penting sebagai pengikut Yesus, kita pun harus mempersiapkan diri kita dan tetap percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita menanggung penderitaan. Karena mengikuti Yesus, kita juga harus memberitahu dunia tentang Yesus Kristus dan bahwa Allah mengasihi kita. Jadi, kita harus siap menghadapi kebencian dunia dengan kasih dan hidup yang benar. Amin. Semua, saya mempunyai pertanyaan di sini. Mungkin dari teman-teman semua bisa ada yang jawab. Yang pertama itu, apa yang Tuhan tegaskan kepada kita dari firman ini? Mungkin dari teman-teman semua saya memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin Keisha boleh, Kay? Dari firman yang baru saja kita dengar dan kita renungkan, dari dunia dan dari yang bukan dari dunia. Jadi sumber kebencian lainnya dari dunia itu tidak mengenal Allah dan tidak ingin mengenal Allah lebih dekat. Mereka tidak mengenal Allah, berarti mereka juga tidak mengenal Bapa. Para muridlah, yaitu kita dan murid-murid yang sebelumnya, yang ditugaskan untuk memberikan dan menyebarkan kesaksian tentang Allah itu. Dalam rangka menjalankan tugasnya, para murid ini mendapatkan penguatan dan kekuatan dari Roh Kudus sebagai pemberi kekuatan dan juga sebagai Roh Allah. Oke. Saya juga memiliki pertanyaan lainnya, dan dimana apa sih arti manusia dari firman ini? Mungkin ada yang mau jawab? Kalau Kay boleh jawab, Kay. Jadi umumnya itu manusia mendambakan hidup yang nyaman, yang bahagia, yang terlepas dari semua penderitaan dan kesusahan-kesusahan di dalam dunia itu. Oleh karena itu, untuk menjaga hal itu agar tetap berjalan dengan baik, manusia kadang-kadang melakukan apapun, melakukan segala cara untuk mendapatkan kehidupan yang benar-benar mereka inginkan dan dambakan. Bagi pengikut Yesus, kesenangan dan kenikmatan dunia ini bukan merupakan sesuatu yang harus mereka kejar. Karena pada sejatinya bagi orang yang sungguh-sungguh ingin mengikuti Yesus, maka ada konsekuensi dan sesuatu yang harus dihadapi ke depannya. Mereka akan dibenci oleh dunia. Tetapi sekali lagi di dalam firman tadi kan kakak bilang kalau sebelum dunia membenci kita, dunia sudah terlebih dahulu membenci Yesus, karena Yesus itu bukan berasal dari dunia. Mungkin itu saja. Baik, saya akan menambahkan sedikit lagi saya akan mengulang terkait dengan pembacaan firman kita. Apa yang harus kita ingat jika dibenci oleh dunia? Ingatlah bahwa dunia atau ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yang kedua, mengapa dunia membenci kamu?
karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Yang ketiga itu, bagaimana jika Tuhan Yesus tidak datang dan berbicara kepada mereka atau umat Tuhan sendiri. Mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Nah, pada ayat 18 sampai 20 di situ berbicara Yesus mengingatkan para muridnya bahwa dunia akan membenci mereka karena dosa dan penolakan terhadap Allah oleh orang-orang yang tidak percaya. Pada ayat 21 mengatakan akar dari sikap kebencian mereka adalah bahwa mereka tidak mengenal Allah yang telah mengutus Dia. Ayat 22 mengatakan mereka sudah melihat terang Allah, telah mendengar firman Allah, namun mereka menolak keselamatan yang ditawarkan Allah kepada mereka. Ayat 23 sampai 25 mengatakan mereka membenci Tuhan Yesus, membenci Bapaknya juga. Nubuatan mengenai kebencian itu ada di dalam kitab Taurat mereka, yaitu firman Allah yang mereka akui tetapi tidak menaati. Pada ayat 26 sampai 27, segala kesusahan yang akan mereka alami diimbangi dengan kehadiran dan karya Roh kebenaran. Dia akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kesaksian Roh kebenaran diperlukan secara mutlak, tetapi murid-muridnya harus juga bersaksi tentang kebangkitannya untuk umatnya. Contoh tadi teman kita Fani yang mengatakan bahwa dunia ini kita bersaksinya itu kayak memuji Tuhan, bukan hanya kita menjadi kita kayak mengkhotbah gitu, tapi kita juga bisa memuji Tuhan dengan talenta-talenta kita masing-masing. Nah, saya di kesimpulan ini meskipun kita dibenci oleh dunia, tapi Allah juga menghadirkan Roh Kudus bagi kita. Jadi kita harus siap menghadapi kebencian dunia dengan penuh kasih dan hidup yang benar. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Amin.